Sufi Islamic Boarding School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Ramadan adalah bulan yang paling dinanti-nanti. Ramadan adalah bulan yang paling mulia dan istimewa di antara 12 bulan yang Allah ciptakan. Bulan yang dimana para setan-setan dibelenggu. Bulan yang dimana pedoman petunjuk bagi umat manusia, yakni Al-Quran, diturunkan. Sebagaimana firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Tentu kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, patut untuk bersyukur dan berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat bertemu dengan bulan yang mulia ini, yakni bulan Ramadan. Dan di antara keutamaan bulan Ramadan adalah yang pertama, setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup ketika bulan Ramadan tiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Idza jaa Ramadan, jika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibukalah pintu-pintu surga, wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan setan-setan pun dibelenggu. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Syaitan-syaitan dibelenggu bukan berarti para syaitan tidak dapat mengganggu umat manusia, akan tetapi setan tidak seleluasa seperti ketika di luar bulan Ramadan. Pintu-pintu surga dibuka. Ini menandakan bahwasannya mudahnya kita sebagai hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa ruginya bila seorang hamba tidak memanfaatkan, bila seorang hamba tidak memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Naam, yang kedua, terdapat di dalamnya malam dengan sejuta kebaikan, yakni malam Lailatul Qadar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apa yang kamu ketahui tentang malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maka betapa ruginya jika seorang hamba melewatkan malam Lailatul Qadar begitu saja tanpa memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yang dimana para malaikat dan malaikat Jibril turun ke langit dunia. Malam yang dimana lebih baik daripada 1000 bulan. Kapan sih malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar terletak di malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Tentunya di malam-malam yang ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada umatnya untuk memperbanyak ibadah, untuk fokus dalam beribadah malam yang ke-27. Ikhwah fillah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang menjadi keutamaan di bulan Ramadan. Akan tetapi untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk kepada hal-hal yang merusak amalan di bulan Ramadan. Naam, yang pertama, tentunya masih meneruskan maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Rabba sa'imin hadzuhu min siyamihi al-ju'i wal 'atash. Betapa banyak di luar sana mereka yang berpuasa, akan tetapi mereka hanya mendapatkan dari puasa mereka rasa lapar dan dahaga saja. Dan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Laisa as-siyamu min al-akli wasyarb, innama as-siyamu min al-laghwi war-rafath. Fa in sabbaka ahadun aw jahla 'alaik, faltaqul inni sha'im, inni sha'im." Laisa as-siyamu min al-akli wasyarb. Sesungguhnya puasa itu tidak hanya menahan diri dari makan dan minum saja. Innama as-siyamu min al-laghwi war-rafath. Sesungguhnya puasa itu menahan diri dari perkataan yang sia-sia dan rafat. Fa in sabbaka ahadun, apabila ada seseorang yang mencelamu, au jahla 'alaik, atau berbuat jahil padamu, faltaqul, maka katakanlah padanya, inni sha'im, inni sha'im. Sesungguhnya saya sedang berpuasa, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Yang namanya manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina at-tawwabun." Semua anak cucu Adam itu pasti berbuat kesalahan. Wa khairu khata'ina, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan at-tawwabun, mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebisa mungkin di bulan yang suci ini kita mensucikan hati kita. Kita melawan hawa nafsu di bulan Ramadan. Naam, yang kedua adalah yang merusak amalan-amalan di bulan Ramadan, yakni salat super ngebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shalah tulul qunut." Sebaik-baik salat adalah yang paling lama berdirinya. Dan dalam hadis lain beliau sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Annahu naha an yusalli ar-rajul mukhtasiran." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk seseorang salatnya dipercepat, salatnya dipersingkat. Ikhwah fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Sebagai penutup, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, level tertinggi kebahagiaan ketika bulan Ramadan adalah ketika seorang hamba ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntaskan puasanya hingga matahari terbenam. Karena banyak di luar sana mereka yang belum bisa menuntaskan puasanya, entah mereka bersafar atau sakit atau yang lain-lain. Maka berbahagialah antum yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bulan Ramadan. Dan sungguh celaka bagi seorang hamba yang tidak mendapatkan ampunan, yang tidak mendapatkan hikmah, yang tidak mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tiada kesempurnaan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.